Kalau dari analisa kita kemarin itu fokusnya kepada jumlah absolut ya, bukan per orang per kilometer. Jadi kalau kita lihat jumlah absolutnya, eh, jauh lebih banyak kendaraan pribadi yang ada di Jakarta dan ya di Indonesia juga. Dan walaupun mungkin ada investasi kepada infrastruktur publik, itu bukan garansi bahwa orangnya akan meninggalkan mobil atau motor di rumah dan switch kepada transport publik juga. Jadi dari sisi kita, yes, seperti disebut Pak Sigita di elektrifikasi itu penting banget di dua-dua hal, di dalam public dan di dalam private, itu yang pertama. Yang kedua, um, harus menjalan bersama karena ya balik lagi infrastruktur transport publik yang bagus itu bukan 100% garansi orang akan pindah. Aku kasih satu contoh. Baru saja aku menjalankan research tadi pagi. Kalau kita bandingkan infrastruktur transport publik antara DKI Jakarta, Jabodetabek sama Seoul Metro Area ya, hanya dari sisi public infrastructure ya, bukan dari harga, bukan dari GDP. Kita lihat bahwa di Korea pemakaian public transport per hari itu hampir 10 juta orang per hari. Di Jakarta sekitar 2 juta orang per hari. Nah, populasi kota ini hampir sama, sekitar 97 juta di city, di metro area sekitar 28-30 juta. Nah, dengan asumsi bahwa kita kalau mendorong elektrifikasi infrastruktur publik tanpa support yang private, asumsinya lebih banyak orang akan pindah. Nah, itu menarik karena jumlah mobil di Seoul itu hampir sama dengan jumlah mobil di Jakarta dan meningkat 3%, 4% per tahun. Jadi dari sisi kita, ini bukan zero sum game, bukan artinya kita harus support public dan tidak support private atau support private dan tidak support public. Ini harus menjalan dengan bersama. Jadi itu adalah poin besar dari thread yang kita publish kemarin. Karena ya mungkin hari ini sumber listriknya batu bara, tapi dari pemerintah kita sudah ada plan ke depan untuk transisi energi. Ya mungkin 30, 40, 50 tahun ke depan, tapi ada plannya dan sudah dijalankan. Nah, dengan ada plannya ini, mobil tersebut yang sumber dayanya listrik itu bisa bilang secara otomatis di-upgrade setiap kali sumber daya listriknya ganti dan jadi lebih efisien. Jadi dari sisi itu kita juga support bahwa transisi energi kepada bukan transisi energi, transisi transportasi kepada listrik, dua-duanya public dan private itu adalah sesuatu yang kita harus mendorong dan menjalankan ya secepat mungkin lah. Dengan beberapa tahun ke belakang ini masyarakat DKI Jakarta begitu ya, kita ambil secara spesifik saja di DKI Jakarta sudah mulai beralih Pak Piotr ke kendaraan bermotor yang mana juga menggunakan motor listrik. Apakah memang ini menurut aplikasi Anda, menurut data dari yang Anda miliki di Nafas juga sudah dapat berkurang polusi di DKI Jakarta? Kalau itu pertanyaan yang bagus juga. Aku menjawab dari dua sisi ya. Yang pertama dari sisi sumber polusi udara. Kalau kita lihat sumber polusi udara di Indonesia ada banyak sekali. Bukan cuma dari transportasi, tapi ada dari industri, ada dari pembakaran lahan, ada dari pembakaran sampah, ada dari banyak hal-hal yang lain. Jadi untuk bisa benar-benar memastikan bahwa ya polusi turun agar ada transisi seperti ini, harusnya dijalankan lebih banyak studi yang namanya source apportionment study yang benar-benar bisa menentukan bahwa partikel-partikel yang kita lihat, jumlah partikel yang datang dari mobil itu lebih rendah daripada sebelumnya. Jadi itu adalah hal penting yang dipikirkan. Nah, kalau kita menjawab apakah sudah ada dampak, sebenarnya belum. Kenapa? Karena jumlah mobil listrik dan motor listrik masih sangat rendah. Aku kasih contoh, misalnya di kota China di Shenzhen, semua bis dan semua taksi itu sudah elektrik. Jumlah bisnya lebih dari 30.000.
dan semua bisnya elektrik. Nah, kalau kita sudah masuk ke angka-angka seperti itu, mungkin sudah bisa melihatkan bahwa apakah kualitas udara membaik atau enggak. Nah, salah satu hal baik kebalik kepada hal-hal subsidi ini, salah satu hal yang penting itu adalah mobil listrik harus jadi lebih affordable. Mobil dan motor listrik harus jadi lebih affordable kepada orang yang membeli. Salah satu hal yang saya pernah sebutkan bahwa kalau mobil listrik bisa ada seharga Avanza, ya bakal semua orang yang beli Avanza sudah ada pilihan ya, whether they move or not, that's a different question. Tapi sudah ada pilihan agar mereka bisa pindah. Nah, seperti teknologi baru di negara-negara di seluruh dunia, ya first movers-nya itu mahal sekali. Kita lihat harga mobilnya itu 500, 700, 1M, 2M. Jadi untuk ya masyarakat itu lumayan susah. Motornya sama, ada yang 25, 30 juta, walaupun Honda Beat, Scoopy itu harganya belasan juta doang. Jadi ya balik lagi, untuk bisa menentukan dan untuk bisa menjalankan transisi yang akan berdampak kepada kualitas udara, kita perlu jauh lebih banyak mobil dan motor listrik, dan dengan ini juga perlu jauh lebih banyak infrastruktur ya dari sisi charging dan lain-lain untuk bisa menghadapi ini. Baik. Tapi seperti disebut Menteri Luhut, ini adalah tren dunia dan sudah ada banyak studi yang mengkonfirmasikan dengan transisi ini polusinya dikurangkan.